Shalom sidang jemaat Tuhan terkasih. Terpujilah Tuhan kalau sampai hari ini kita tetap terpelihara dengan baik, dan harapan saya adalah bahwa seluruh sidang jemaat Tuhan ditemui dalam video ini ada dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan boleh menyediakan kita segala berkat-berkat, mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kita mengangkat satu pujian seperti rusa yang merindukan air. Oh, seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allah, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Jemaat Tuhan terkasih, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui pujian ini, inilah merupakan kerinduan kami. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan lawatan-Mu melalui firman Allah. Hadirlah Engkau Tuhan bagi kami. Firman-Mu membentuk kami. Firman-Mu mendewasakan kami, sehingga sungguh hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami sekalian, juga hamba-Mu. Biarlah kami semua Bapa, di dalam kekuatan kuasa Allah, kami buka hati, siapkan tempat terbaik, dan di sanalah berdiam akan segenap firman-Mu hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si iblis yang coba-coba mengganggu hati pikiran kami, sehingga kami tidak konsentrasi akan firman-Mu. Kami satu hati, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah sendirilah dan Roh Kudus sendirilah yang menguasai kehidupan kami, sehingga sungguh firman-Mu tertanam berakar dan pada akhirnya menghasilkan buah melalui kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan terkasih. Hari ini kita masih tetap belajar dari kisah di mana Yesus setelah bangkit dari kematian, Dia ada bersama-sama dengan para murid-muridnya dan beberapa orang. Minggu kemarin kita telah belajar dari dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Hari ini kita mau belajar kelanjutan dari cerita itu yang terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-16. Kita akan melihat ke sana ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan firman Allah ini bagi kita sekalian. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sejauh itu renungan kita akan firman Allah hari ini. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya, dikatakan di sana dalam ayatnya yang ke-14. Jadi dua orang yang berjalan ke Emmaus akhirnya pergi untuk menemui 11 murid Yesus yang ada di sebuah rumah. Mereka sedang berkumpul di sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi saat Yesus hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada mereka,
Apa yang terjadi? Mereka takut. Kalau kita baca kembali dalam Lukas pasal yang ke-24, kita lihat cerita kelanjutan dari yang kita sudah renungkan minggu kemarin. Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-37. Di sana dibilang begini. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, mari kita simak baik-baik suasana kebatinan dari para murid-muridnya itu. Mereka berpikir tadinya ada Mesias yang sungguh menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tetapi harapan mereka seolah-olah, saya ulangi, harapan mereka seolah-olah gagal. Harapan mereka seolah-olah musnah karena kematian Kristus. Itu sebabnya mereka, waktu Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, mereka terkejut, mereka takut. Seolah-olah mereka melihat hantu. Dengan kata lain, suasana hati mereka mempengaruhi hidup mereka. Suasana hati mereka mempengaruhi pemahaman mereka. Sidang jemaat Tuhan terkasih, seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan pergumulan yang berat mungkin, suasana batin kita, suasana hati kita mempengaruhi kita tentang pemahaman-pemahaman. Bahkan bisa jadi tentang pemahaman akan firman Allah, kita pun jadi kebingungan karena dipengaruhi oleh suasana hati. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam ayat yang ke-44, perhatikan dengan baik. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Hal ini disampaikan oleh Yesus kepada ke-11 muridnya yang ada waktu itu. Tapi mereka gak ngerti. Padahal sudah ada dalam kitab Taurat, sudah ada dalam kitab para nabi, sudah ada juga dalam kitab Mazmur. Mereka baca itu. Tapi karena suasana hati yang galau, yang sedang dalam keadaan susah, penuh dengan kebimbangan, kekhawatiran, maka mereka lupa tentang firman Allah ini. Maka mereka lupa tentang apa yang sudah dinubuatkan tentang Yesus melalui kitab Taurat Musa, melalui para nabi, melalui pemazmur. Sidang jemaat Tuhan terkasih, seringkali kita pun melakukan hal yang sama. Kita lupa. Seolah-olah persoalan kita lebih besar daripada kekuasaan firman Allah. Seolah-olah pergumulan kita jauh lebih berat
Dan firman Allah tidak akan mampu memberikan solusi bagi kita. Hei, mari sama-sama sadar diri. Saya tahu, saya mengerti, saya belajar untuk memahami. Saya dengan Ibu Gembala belajar untuk memahami keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang juga mengalami pergumulan karena wabah corona ini. Berapa jemaat kita yang akhirnya diberhentikan dari pekerjaannya. Sampai ada jemaat kita yang bekerja di kapal pesiar harus dipulangkan ke Indonesia. Padahal baru berangkat berapa bulan yang lalu, tetapi harus dipulangkan. Udah 1 bulan ada di Indonesia. Adik saya di Cayman Island, di Kepulauan Karibia, terpaksa harus tinggal di sana. Padahal sudah tidak digaji, hanya dikasih uang makan $10 sehari oleh pihak hotel JW Marriott. Dia nggak bisa pulang. Karena apa? Pesawat penerbangan dari Cayman Island ke London itu hanya sebulan sekali. Dan itu pun digilir. Kemarin itu ada rencana mau pulang. Dari Cayman Island menuju London ada sampai ke Qatar. Tetapi Indonesia ditutup. Terpaksa batal. Banyak lagi jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur yang mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang sudah tidak lagi bekerja malah sakit. Ada. Itu sebabnya mari pembelajaran firman Allah hari ini datang bagi kita. Jangan pernah kekhawatiran kita, kebingungan kita, kebimbangan kita, ketersesakan kita mempengaruhi kita untuk melupakan akan kuasa firman Allah. Belajar tetap sukacita saja. Belajar untuk tenang. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, Ibu Gembala sudah sakit sebetulnya selama sebulan. Itu. Sakitnya yang dulu kambuh lagi. Ya kami tetap berdoa. Sudah bawa ke klinik. Sampai hari ini belum ada perubahan. Kami nggak takut, kami nggak bimbang. Yakin saja Tuhan pasti tolong. Itu sebabnya mari sidang jemaat Tuhan terkasih, kita mau belajar beberapa hal dari perenungan kita akan firman Allah pada hari ini. Yang pertama, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang hanya karena keadaan kita yang susah, hanya karena pergumulan kita yang terlalu berat menurut kita. Dan itu mengganggu kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah, sekali lagi saya mau sampaikan, jangan pernah kekhawatiran kita, kebimbangan kita, ketersesakan kita karena pergumulan kita yang begitu berat, jangan pernah mengganggu kepercayaan kita, mengganggu keyakinan kita kepada Kristus Yesus. Amin. Jangan pernah. Yakinlah kekuatan kuasa Allah yang melalui firman-Nya hari ini hadir, itu akan menyatakan kuasa mujizat bagi hidupmu, bagi hidup saya, bagi hidup kita semua.
yakinlah. Mungkin hari ini hidupmu begitu berat, tetapi jika engkau yakin, engkau mengimani dengan sungguh firman Allah penuh dengan kuasa mujizat, yakinlah besok hari, lusa, minggu depan Tuhan akan bela hidupmu. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Tuhan akan membangkitkan kembali hidupmu. Amin. Ini yang harus kita pahami bersama. Oleh sebab itu, yang harus kita pelajari, kita pahami, bagian yang kedua adalah baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Yohanes pasal 14 jelas bilang, siapa yang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan segala firman Tuhan. Itu sebabnya, ayo sama-sama Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih, baca, renungkan, dan lakukan. Jangan cuma baca, nggak direnungin. Kalau setelah baca, renungkan apa maknanya. Baru aplikasikan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma baca doang. Itu. Kalau baca mah anak SD juga tahu kalau cuma baca doang. Lah kita yang udah bapak-bapak, mama-mama, udah pemuda remaja, udah dewasa, masa cuma tahu baca doang? Ya enggak? Ayo. Atau masih ada yang bacanya masih terpatah-patah. Kayak di Eja. Saya yakin gak ada ya. Jemaat-jemaat Tuhan GKI Cibubur udah pada pintar-pintar semua, udah lancar baca ya. Itu. Mari sama-sama kita mau melakukan ini. Jangan waktu kita keadaan terdesak, sakit parah, baru mau baca firman Tuhan karena ketakutan. Salah. Selama Tuhan masih memberi waktu bagi kita, mari baca firman Allah. Gak kebaca lagi di Alkitab ini, di Alkitab buku. Pakai HP. Tuh. HP kekecilan Pak Gembala hurufnya, gedein. Kan bisa diatur. Itu. Jadi gak ada ceritanya untuk kita punya alasan. Seberapa banyak, seberapa lama kita punya waktu untuk ngobrol dengan teman-teman kita, dibandingkan dengan kita baca firman Tuhan. Terlalu sedikit, bahkan saya pun demikian. Paling kalau pagi baca 1-2 pasal, udah. Itu. Selesai itu coba renungkan baik-baik. Lalu hari Rabu, hari Jumat, mulai bikin persiapan khotbah. Renungkan. Baca bagian-bagian yang lain. Bukan karena kami sebagai keluarga gembala, keluarga hamba Tuhan, maka lakukan itu semua. Enggak. Semua kita harus. Siapa yang disebut dengan anak-anak Allah, siapa yang disebut dengan orang-orang Kristen, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, selalu ingat apa yang Tuhan telah kerjakan, yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita dengan kuasanya yang dahsyat. Selalu ingat itu. Seperti apa Tuhan berkarya dalam hidupmu. Apalagi buat kita yang 7 orang ya. Waduh, itu kalau lupa mah keterlaluan. Ya, saya, Ibu Gembala, Ibu Nenggolan Kodam, Ibu Sinaga, Ibu Suryo, Ibu Marbun Fernando, Ibu Nenggolan Juan. Karya Tuhan begitu luar biasa.
Dan saya percaya yang mengalami itu bukan cuma kami, tapi seluruh jemaat-jemaat Tuhan pasti pernah mengalami kuasa Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah lupa. Ingat selalu bahwa Tuhan dalam kuasa Roh Kudus-Nya tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah membiarkan kita untuk jatuh tergeletak. Mari pahami baik-baik 3 hal ini. Itu sebabnya sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya hidup kita semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetaplah sabar, banyak berdoa, gak usah khawatir, tetap tenang. Karena kecemasan kita, ketakutan kita akan menurunkan imun kita. Bapak Ibu, inilah firman Allah pada hari ini yang kita renungkan bersama. Pesan saya sebagai gembala, stay at home, di rumah aja. Kalaupun mau belanja, udah 3 hari sekali. Saya juga demikian, saya belanja 3 hari sekali. Tuh, ya. Baru tetap tenang, tetap sabar, tetap berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Ini, ya, aminkan itu. Itu sebabnya mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersama-sama berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mempertaruhkan iman kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau hadir bagi kami, membentuk kami, menambah kepada kami wawasan, pemahaman. Tuhan, ampuni kami yang kadangkala lalai, abai akan kebenaran firman-Mu. Kami kadangkala melupakan kuasa-Mu yang pernah Engkau nyatakan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pada masa ini kami sungguh menggantungkan seluruh kehidupan kami, seluruh pengharapan kami hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau menolong kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mengangkat doa-doa syafaat kami. Allah kiranya memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan di GKI Cibubur. Allah hadir bagi mereka, memelihara, menolong, menyelamatkan dan melindungi mereka semuanya tanpa terkecuali. Dari anak-anak sampai dewasa, Allah yang menolong. Bapa di surga, dalam usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau hadir menolong mereka, memberikan mereka hikmat. Berikan kesabaran bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin dirumahkan atau mungkin mengalami PHK. Tuhan, mampukan mereka. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun hati mereka untuk mereka tetap berpikir secara positif, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lebih indah lagi di hari ke depan. Tuhan, kami berdoa biarlah Bapa, Engkau hadir mencukupkan segala keperluan sidang jemaat-Mu, kebutuhan pangan, sandang, papan bagi hidup mereka masing-masing. Oh Tuhan, hamba mempertaruhkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi yang sakit Tuhan,
Memberkati mereka dengan mujizat. Siapapun mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyatakan kuasa kesembuhan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak lupa juga berdoa buat para hamba-hamba-Mu yang senantiasa melayani bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Cukupkan juga keperluan hamba-hamba-Mu Tuhan dalam keluarga mereka. Memberkati keluarga Bapak Rubah Horbo, memberkati keluarga Bapak Joko, memberkati keluarga Bapak Suryo, memberkati kami di sini Tuhan. Oh Bapa dalam surga, Allah kami yang hidup, kami terlalu yakin Engkau Allah kami adalah Allah yang senantiasa hadir bagi kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Para majelis, para penasehat, para bendahara, para pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, para penata layan, para guru-guru sekolah minggu, dan semuanya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Allah sendiri yang memberkati kami, dan kiranya senantiasa kami bersehati Tuhan untuk terus dengan sukacita, dengan semangat melayani di rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hikmat-Mu. Terima kasih Allah kami Bapa dalam surga. Kami tak lupa juga Tuhan berdoa buat wabah corona ini. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Bapa, orang mati bisa Engkau bangkitkan. Apalagi hanya untuk mengusir virus COVID-19 ini Tuhan. Kami mempertaruhkan iman kami kepadamu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang mengendalikan wabah ini. Allah menjamah setiap tim dokter, para peneliti, para perawat, tim medis, semuanya Tuhan relawan-relawan. Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat-Mu. Kuatkan mereka, lindungi mereka Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan tetap semangat. Jauhkan mereka Tuhan dari terpapar COVID-19. Allah menolong mereka. Allah memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga seluruh aparatur negara, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh anggota gugus tugas COVID-19, Tuhan tolong. Para menteri, RT, RW, kelurahan, camatan, Tuhan tolong berkati semua Tuhan. Berkati Bapak. Kami berdoa terlebih khusus bagi RT 6 RW 13 di mana gereja ini ada. Tuhan tolong Engkau lindungi kami semua warga ini, sehingga kami terbebas dari terpaparnya COVID-19. Jauhkan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, terlebih khusus GKI, MDDKI Jabar Banten, dan juga GKI seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan menolong para hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam kepengurusan semuanya. Terpujilah Allah atas segala karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat iman, keyakinan kita. Angkatlah pujian, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku, Hosana yang di tinggi. Inilah akhir ibadah kita. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kembalilah engkau dalam segala aktivitasmu. Tetaplah jadi berkat bagi banyak orang. Lakukanlah firman Allah yang telah kita terima pada hari ini. Dan biarlah kita semua boleh memberitakan Injil dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Dalam semuanya itu, bawalah serta atasmu segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah Allah telah mencurahkan segala berkat-Nya atas kita. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.